Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba belajar bersama bagaimana cara menggunakan ampermeter manual atau analog, merek Sunwa, Sanwa, dan lain-lain, yang penting analog. Cara mengoperasikannya semuanya sama ya. Apa semua fitur-fitur yang ada di ampermeter ini, yaitu ada untuk menggerakkan jarum ini, mengkalibrasi ya. Dia harus posisi 0 di saat disentuhkan. Ini ya, kita harus kalibrasi ke posisi 0 ya, itu posisi 0 ya, 0 1 2. Jika hanya tidak ditulis ya, langsung lompat 5 10. Nah, itu untuk cara kalibrasi ya. Terus yang tidak kalah penting yaitu yang ini. Untuk mengkalibrasi dia harus dalam posisi ohm. Ini posisi 1K ya. Jadi tepatnya kita ulangi, untuk mengkalibrasi bagusnya di posisi 1 ohm. Kita ulangi. Ya, lebih sedikit ya. Kita putar ke kiri. Pelan-pelan. Nah, ini tepat. Kalibrasinya dengan cara prop hitam dan merah disentuhkan. Oke, lanjut kita akan coba mengukur nanti bagaimana cara mengukur arus AC dari sumber tegangan listrik, bagaimana cara mengukur baterai. Ini baterai remote ya, bukan koin. Bagaimana mengetahui saklar bagus atau tidak, bagaimana cara mengukur resistor bagus atau tidak, ada 2 resistor. Terus bagaimana cara mengetahui, ini yang penting ya untuk ibu-ibu ini di rumah, juga bapak-bapak, ini merupakan timer pengering mesin cuci 2 tabung. Dan saya juga nanti akan mencoba memperlihatkan bagaimana cara mengukur timer 3 kabel untuk pencuci ya. Kalau yang 2 kabel untuk pengering, yang ini untuk pengering, yang 3 kabel ini untuk pencuci. Oh iya, ada satu kelupaannya, ada tombol 1 di sini ya, di tengah ini. Fungsinya untuk memposisikan jarum ini pada posisi 0 sebelah kiri ya. Kalau diputar dia akan ke kanan, kalau diputar ke kanan dia akan lari ke kiri. Kalau diputar ya, tepat di posisi 0 sekarang ya. Jadi kita harus kalibrasi kembali pada posisi skala 1 ohm ya. Jadi dia kurang ke kanan ya. Nah, ini baru tepat. Lanjut kita akan coba mengukur pertama yang kita ukur, yang paling penting sumber listriknya tentu, yang pokok utama. Karena prop hitamnya sudah bukan bentuk jarum lagi ya, sudah dalam bentuk jepit. Karena ini saya gunakan pada pengukuran televisi ya, tinggal jepit di papan PCB, kaki elko atau kaki komponen, atau di besi groundnya. Tidak bisa masuk di lubang ini ya. Jadi kita menggunakan ini ya, kabel ini ya.
Namun sebelumnya kita harus cek apakah kabel ini bagus atau tidak dengan cara kakinya sebelah, apakah dia nyambung. Kalau nyambung dia akan mentok ke kanan ya, ke arah 0. Sekarang kabel yang satunya lagi, berarti sebelah sini ya, sebelah sini ya, bagus ya, kabelnya bagus. Oke, dengan hati-hati kita tancapkan ini. Sekarang kita tancapkan colokannya. Hati-hati kalau menggunakan cara ini ya, bisa kesetrum kalau kena. Sebelum kita tes, kita harus tentunya kalibrasi pada posisi kita cabut kembali ya, karena fatal akibatnya kalau posisi ohmmeter kali 1 kita tancapkan ke mengukur sumber listrik, itu akan menyebabkan ohmmeter ini rusak. Namun biasanya hanya putus pada sekringnya, masih bagus karena putus pada sekring. Untuk mengukur tegangan AC, di sini sudah ada tertulis AC volt. Dan kalau kita sudah tahu sumber AC volt listrik itu rata-rata di 200, 220 sampai 240. Jadi kita harus putar ke arah 250 di atasnya ya. Karena ini kita tahu 220. Jadi skala AC di 250. Namun kalau kita tidak tahu, kita harus ambil di atasnya 1000 untuk amannya. Oke, kita coba. Jadi kalau dicolokkan nanti angkanya harus ini ada 840 200 ya, ke sini 250. Jadi jarum harus bermain di angka ini ya, antara 200 sampai 250. Itu menandakan voltase tegangan di rumah kita itu 220 atau 210. Kalau di bawah 200 berarti tegangan di rumah Anda itu tidak sampai ya, tidak mencukupi. Oke, kita langsung aja ya, lebih amannya kita jepit saja ini ujung sama ujung dijepit, kemudian kita colokkan ya, hampir 250 ya, berarti tegangan di tempat saya ini sungguh bagus ya, hampir mendekati di 250, berarti sekitar 240 kita perkirakan saja ya. Beda kalau menggunakan ohmmeter otomatis dia akan menunjukkan angka berapa. Untuk cara menggunakan nanti ini, karena ada yang pakai tombol, ada pakai switch, ini pakai tombol. Mungkin untuk video berikutnya saya akan memperlihatkan atau kita belajar bersama bagaimana cara menggunakan ohmmeter digital. Oke, kita cabut. Sekarang kita mengukur arus DC. Arus DC itu seperti baterai, aki mobil, aki motor. Dan kalau aki itu biasanya di 12 volt DC ya. Kalau aki diposisikan pada posisi 50. Karena ini tegangannya sekitar paling tinggi 5 volt ya. Ada yang 33,3 volt, ada yang 1,5 volt. Namun untuk mengetahui berapa volt ini, kita posisi switchnya di angka 10 ya, DC volt. Kalau di posisi 10 berarti kita membaca, disingkirkan dulu ya karena sudah selesai. Karena posisi switchnya di posisi 10, jadi kita harus membacanya nanti posisi 10 ada 10, 50, 10, 50, 250. Jadi membacanya nanti di sini ya, paling atas. Oke, ada lambang positif di sini, berarti positif di atas, negatif di bawah.
Nah, jarumnya bergerak di atas 2 ya, antara 2 sampai 4. Berarti tegangan baterai ini adalah 3 volt ya. Namun karena mungkin sudah lowbat, sudah lama tersimpan, jarum menunjukkan di bawah. Oh iya, betul 3 volt ya, karena antara 2 dengan 4, 2, 3, 4. Oh iya betul, di bawah 3 volt ya. Oke, begitu caranya. Kalaupun terbalik itu tidak ada masalah ya Pak, penting tidak lama, paling jarumnya lari ke kiri ya. Kita coba balik. Sekarang negatif di atas, nah jarumnya ke arah bawah ya, itu menandakan terbalik ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita mencoba untuk mengukur sebuah saklar bagus atau tidak. Itu posisi ampermeter harus dalam posisi resistor ya, posisi ohm. Bisa kali 1, kali 10 ohm, kali 100 ohm, kali 1K ini kali 1 kilo ya, nilai hambatannya. Jadi kita posisikan di posisi kali 1 ohm. Karena sudah digunakan dari tegangan AC dan arus DC, kita harus mengkalibrasi kembali apakah ini tidak bergerak, ada perubahan. Ya pas ya, tidak ada perubahannya, bagus ya. Saklar 3 ini yang menghubungkan itu yang ini ya, warna yang perak ini untuk menyalakan lampu yang ada di dalam. Oke, kita coba di sini jepitkan 1, kemudian ukur. Nah, tidak bergerak ya, ini masih karena ini masih posisi off. Sekarang kita switch ke posisi on, copot ya, ini menandakan saklar ini bagus ya. Namun kalau sudah posisi on, tidak menggerakkan jarum ke paling kanan, harus mentok, itu menandakan saklar itu rusak ya. Ini bagus. Selanjutnya ini yang penting, timer mesin cuci. Biasa jika bermasalah di mesin cuci Anda 2 tabung, pencucinya bagus, bisa mencuci namun tidak bisa mengering, bisa dicek dari sini ya. Untuk mengetahui bagus atau tidaknya ini, dia jarum harus naik juga ya, bergerak ke kanan. Mari kita coba ukur kabel daripada timer untuk pengering ya, spin, apakah masih bagus. Jarum menandakan belum bergerak ya, karena posisi timer belum diputar. Coba kita putar, sudah, timernya sudah berbunyi. Apakah menggerakkan jarum ya? Ini menandakan bagus ya, tapi kok kenapa tidak full ya? Oh ya, sekarang sudah full. Kalaupun tidak full tidak sampai mentok, karena itu ada nilai resistansi hambatan, karena di dalam sini menggunakan berupa saklar kecil melewati kabel, jadi wajar aja kalau ada nilainya hambatan kecil. Oke, begitu cara mengukurnya. Namun kalau sudah diputar, timer bunyi namun jarum tidak bergerak, itu menandakan timer ini rusak. Jadi segera diganti, di toko elektronik banyak, di tempat saya juga ada ya. Oke, lanjut kita mengukur
Nah, ini lagi ya, bila mana di rumah Anda mesin pengering mesin pencuci Anda, mesin pengeringnya bagus namun tidak bisa mencuci, bisa dicek di bagian ini ya. Jadi untuk mengecek ini kita harus tahu yang mana sumber tegangan listrik langsungnya. Ini ada terpisah sendiri, terus ada kabel di sini, dan rata-rata warna coklat ya. Timer produk sekarang rata-rata warna coklat. Jadi sebelahnya harus sebelah sini ya. Kabel 2 ini fungsinya untuk menggerakkan dinamo mesin pencuci supaya berputar atau berputar ke kiri atau ke kanan. Oke, sekarang kita putar. Oke, sudah bunyi. Kita coba kabel merah, apakah jarumnya naik? Ya, naik ya. Pas dia berarti ada switch ya. Kalau sudah turun berarti jalurnya tegangannya pindah ke sini. Berarti di sini harus naik ya. Ini menandakan berputar ke kiri. Turun lagi berarti pindah lagi ke sebelah kanan ya, berputar ke kanan. Nanti dia akan turun lagi, berarti pindah lagi putaran. Nah, begitulah sistem kerja daripada mesin cuci. Oke. Namun bila mana di mesin cuci sobat semua, bila mana keduanya tidak berputar, pencucinya juga tidak berputar, pengeringnya juga tidak berputar. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tentunya berarti itu namanya mati total ya. Mesin cuci mati total. Bisa dicek dari kabelnya dulu dengan cara tadi mengecek kabel dari sumber tegangan listrik, apakah ada sumber tegangan listrik masuk. Terus rata-rata di mesin cuci ada namanya fuse atau sekring. Saya ambilkan contohnya ya. Nah, ini dia namanya sekring, dan tepatnya dia berada dalam bungkusan plastik, kemudian bungkusan aluminium di kabel. Kalau dibuka bagian kabel belakang ya. Nanti mudah-mudahan saya akan membuat tutornya bila mana ada mesin cuci masuk di bengkel kami. Oke, itu sekedar penjelasan tambahan ya, mudah-mudahan berguna. Terus masih ada dua, bagaimana cara mengukur komponennya seperti resistor. Ini posisi resistor, kita harus tahu warna daripada atau nilai daripada resistor ini bila mana ingin kita mengukur bagus atau tidaknya. Ini dengan warna coklat hitam orange berarti nilainya coklat 10 kilo ya, 10K. Jadi untuk mengukur nilai bagus atau tidaknya resistor ini, ampermeter ini kita putar pada skala 1K. Karena nilainya 10K harus ambil di bawahnya ya. Oh ya, jelas ya. Posisi 1K berarti saat ini 10K, nilainya harus di angka 10 ya. Ada angka 10 di sini. Angka 10 ya. Mari kita coba apakah betul ini nilainya 10K. Ya, tepat nilainya 10K ya. Di angka 10. Itu menandakan nilainya 10, dan resistor ini berarti dalam kondisi bagus. Dan ini ada resistor yang nilainya coklat hitam coklat. Berarti yang warna ini hanya toleransi emas ya, menandakan 5% atau 10%. Berarti ini nilainya adalah 1K, 1 kilo ohm. Dan posisinya tidak apa-apa dikali 1K, karena nilainya 1K, biar nanti menunjukkan di angka 1 ya. Di angka ini ya. Angka 1. Baik, kita coba apakah betul nilainya 1K. Ya.
betul ya, nilainya 1K di angka 1 ya. Jadi begitu cara menggunakan apometer manual, dan sekaligus sebagai bonus bagaimana cara mengukur nilai sebuah resistor dengan menggunakan apometer atau multitester analog atau manual. Mau Sanwa, apa semua yang penting analog, pada fungsi kerjanya sama ya. Jadi terima kasih banyak sudah setia bersama saya di A3H Service Elektronik, tepatnya Desa Tampela, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Toli-Toli, tentunya Provinsi Sulawesi Tengah. Video berikutnya bagaimana caranya mengoperasikan apometer atau multitester yang digital. Sekarang cara menyalakannya, pakai tombol, ini pakai switch, dengan cara menyalakan. Dan kita nanti membandingkan tingkat akurasinya mana yang bagus, Shoei atau Sotex. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye bye.